setelah terjadinya musibah. Apa ayat itu? Zuharon apa Bapak Ibu? Zuharon fasad. Siapa tanya? Surah Al-Rum itu Zuharul fasad itu biasanya dipopulerkan setelah musibah tersebut. Setelah musibah tersebut biasanya setelah bencana alam atau sebelum terjadi bencana alam. Setelah terjadi bencana alam kan, setelah terjadinya musibah. Salah kita itu. Nanti kalau itu kita tampilkan di situ, kesannya yang salah itu cuaca, yang salah itu alam, yang salah itu zaman. Bukan Ustaz kita ya, waktu maksudnya. Padahal situ saja jelas pelakunya bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan, bukan telah tampak musibah, bukan telah tampak bencana alamnya, kerusakannya dulu telah tampak itu. Jelas Bapak Ibu maksudnya? Karena ayat ini ditampilkan di tengah masyarakat kita setelah terjadi bencana, banjir bandang tadi, kemudian dikaitkanlah ayatnya Zuharul fasad. Ada hubungannya itu. Kalau di Zuharul fasad saja ya, tidak ada hubungannya. Coba kita cermati ayatnya. Makanya jangan ikut-ikutan. Kadang-kadang ustaz-ustaz ikut-ikutan. Coba kita berpikir gitu ya. Ini menurut ulama tafsir dan saya juga berpikir di sini. Zuharul fasad, telah tampak kerusakan. Siapa pembuat kerusakan di situ? Aydin nas, ya kan? Bukan alam, bukan cuaca. Di mana kerusakan itu? Fil barri wal bahri, baik di daratan maupun di lautan. Berarti kerusakan itu bukan lagi masif pergerakannya. Kerusakan itu bukan lagi tersembunyi, terselubung, tapi zahir. Hukum tajwid, ada nggak kata zahir di hukum tajwid Bapak Ibu? Ada? Ada. Hukum dan sukun dan tanwin, izhar, ya kan? Hukum mim sukun, izhar juga. Yang satu izhar haddi, yang satu izhar syafawi. Zahir itu kan izhar itu jelas dia, bukan ikhfa, bukan tersembunyi dia. Berarti sebelum terjadi bencana, penebangan hutan itu tadi sudah zahir. Bapak Ibu coba jawab jujur, saya yang duduk di sini zahir atau ikhfa? Zahir atau ghaib? Ghaib. Kalau saya ghaib bahaya Pak. Zahir kan saya melihat ibu-ibu wajahnya ghaib, ikhfa, samar, bindua, mata saya bindua. Tapi kalau melihat warna mukena ibu-ibu zahir, hijaunya jelas, putih hitamnya, ungunya, toskanya jelas, coklatnya juga jelas. Bapak juga demikian, zahir. Jadi kalau sudah zahir dia dibiarkan kerusakan tadi, liyuziqahum ba'dalladzi amin, kata Allah. Jangan sampai kalian kaiditas saja. Ada lagi kata Ustaznya kan, kaitkan tuntaskan itu saja. Yuziqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah menimpakan kepada mereka sebagian yang mereka kerjakan.
Jadi dampak itu baru sebagian dari apa yang mereka kerjakan, belum total. Kenapa Allah tidak balas semua perbuatan maksiat tadi? Tujuannya satu, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kemana? Ke jalan yang benar. Itulah yang kita kaitkan dengan perkataannya Imam Ad-Daqqaq. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, kata Imam Ad-Daqqaq waktu kajian maghrib kita kemarin, man aktsara dzikrul maut akrama bi thalath. Siapa yang banyak mengingat kematian, Allah muliakan dia dengan 3 amalan. Yang pertama, ta'jil taubat, bersegera taubat. Yang kedua, wa qana'atul qalbi, hati yang qana'ah. Dan yang ketiga, nasya'ul ibadah, semangat beribadah. Sebaliknya, ini mau kita bahas. Wa man nasiyal mauta au jala mithalathatin, dan barang siapa yang melupakan kematian, maka Allah hinakan dia dengan 3 amalan. Intinya kalau ada di antara kita 3 amalan ini, meskipun 1 saja, itu amalannya orang hina. Apa amalannya orang hina itu Bapak Ibu? Yang pertama kata Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Menunda-nunda taubat. Kenapa taubat tidak boleh ditunda-tunda? Dan kenapa pula orang yang menunda taubat termasuk golongan yang hina? Karena yang namanya ajal tak mau tahu dia. Kita sedang ngapain, kita lagi di mana, dengan siapa, apa yang kita lakukan, di waktu kapan dia tak tahu. Kalau sudah kata Allah cabut nyawanya, cabut. La yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini bulan apa Bapak Ibu? Bulan Rajab. Setelah Rajab tadi imam subuh kita baca doa, ya kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mohon maaf ya, nggak tahu kalau di masjid ini, tapi di masjid lain, beberapa masjid kalau sudah masuk bulan Rajab dan Sya'ban banyak pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu kan? Gak tahu di sini ada apa di bulan Rajab dan Sya'ban, kenapa banyak yang dipanggil ke rahmatullah? Menunjukkan dalam setahun sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan, dan hanya hamba yang terpilih saja bukan bisa bertemu saja dengan Ramadan, tapi bisa mensyukuri dengan tibanya bulan Ramadan. Banyak orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi gak bisa mensyukurinya. Seharusnya bersyukur dia. Kenapa? Dia termasuk hamba yang menunda-nunda taubatnya. Manusia ini Bapak Ibu rahimahullah, kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, cuma terbagi menjadi 2. Ada manusia yang berdosa, ada manusia yang tak ada yang tak berdosa kan? Bertaubat. Kita pilih yang mana? Kalau nggak bertobat pasti dosa. Kalau dia bertobat nggak berdosa. Makanya kalau kita disuruh orang tobat, kita jangan tersinggung. Tobat ente tobat, bagus itu berarti.
Nah, pertanyaannya, taubat ini ditekankan perintahnya kepada ahli maksiat atau orang yang taat? Kepada siapa taubat ini diperintahkan? Apakah hanya kepada orang yang maksiat saja atau orang yang taat juga? Gimana Bapak Ibu? Orang yang taat rajin ibadah disuruh bertobat juga? Nah, Bu, disuruh bertobat juga? Lebih diperintahkan yang mana? Perintah ini ditekankan kepada yang taat atau yang maksiat? Perintah taubat ini ditujukan kepada yang maksiat atau yang taat? Lebih ditekankan kepada yang taat. Dalilnya jelas. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan kalian bertobatlah semuanya wahai orang-orang yang beriman agar kalian senantiasa beruntung. Jadi sebenarnya yang gak sungguh itu taubat, yang sungguhnya on time lebih tobat lagi. Kenapa begitu ya? Kenapa pula kita disyariatkan habis